Intinya ada 5, ya. Intinya ada 5. Kita singkat dengan I4D. Yaitu pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba, yang keempat ilmu, dan yang kelima doa. Nah, jadi I4D ya, kalau disingkat ya. Yang pertama iman. Jadi ibadah pondasinya adalah iman. Walaupun ibadah kita banyak, amal soleh banyak, kalau tidak didasarkan dengan iman, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kalau umpama pohon itu adalah akarnya kuat, maka pohon itu akan tumbuh berkembang biak, bahkan bisa berbuah manis ya. Nah, tapi kalau akarnya rapuh, walaupun dia ibadahnya bagus, maka dengan sendirinya ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Misal ada orang kafir, dia baik, dia dermawan, dia sering membagi, sering mengasihi kepada fakir miskin, pada orang yang susah. Tapi karena dia kafir, nggak diterima tuh amalnya. Seperti fata morgana. Jadi iman ini adalah pondasi awal agar ibadah kita diterima oleh Allah. Akidah iman. Ya, iman itu artinya atas tasdikun bil qalbi wa qawlu bil lisan wal kanu bil jawari. Membenarkan dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Nah, itulah iman. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Ya, jadi pondasi awal cara agar ibadah kita diterima adalah iman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tadi kan ayatnya 107 Al-Kahfi. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh iman dan amal soleh. Dalam surah Al-Asri juga begitu kan. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi amal soleh diterima kalau pondasinya iman. Ya, artinya imannya itu jangan sekali-kali syirik, ya, menyekutukan Allah, ya, syirik dengan terang-terangan atau yang tersembunyi itu sama aja, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Syirik terang-terangan misalnya menduakan, ada yakin ada Tuhan selain Allah. Syirik terang-terangan misalnya dalam ibadahnya itu bukan hanya karena Allah, tapi karena sesuatu, karena makhluk. Itulah makanya pentingnya ikhlas. Ya, nanti yang berikutnya ya. Iman ini adalah bagian daripada intan berlian yang sangat mahal yang harus kita pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh, mereka itu disiapkan tempat surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggalnya. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, tetap teguh di jalan Allah. Nah, artinya adalah amantu billah dulu, baru dia bisa beribadah. Ya, amantu billah. Makanya pentingnya kita harus kuatkan iman kita. Ya, bagaimana caranya? Jaddidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Apalagi kita sekarang masuk bulan Syawal. Nah, di antara makna Syawal itu adalah irtifa, taraqiyah, peningkatan. Apa yang kita tingkatkan adalah iman. Nah, iman ini mesti kita tingkatkan terus. Ya, dengan handphone kita bisa komunikasi, dengan handphone kita bisa melihat yang kita inginkan. Handphone itu bisa digunakan kalau ada baterainya. Nah, ibaratnya seperti itulah iman. Ya, kalau tidak dicas, baterainya akan ngedrop, tidak bisa dipakai itu handphone. Iman juga begitu. Bagaimana kita bisa beramal soleh, iman kita tidak dicas. Nah, ngecasnya iman ada dengan zikir. Ya, berzikri la ilaha illallah. Dengan berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, syarat atau cara ibadah kita diterima oleh Allah adalah iman. Yang kedua, ikhlas. Ya, agar ibadah kita diterima harus ikhlas. Ikhlas itu
khalasa yakhlusu ikhlasan, murni, ya, bersih, tidak bercampur dengan apapun secara bahasa. Secara istilah adalah beramal karena Allah, lillah, ya. Makanya kenapa ketika kita melakukan ibadah itu ulama mengajarkan niat, ya. Ini lafaz niat, lafaz ya, sekali lagi, kalau itu di hati. Jadi ulama mengajarkan tuh supaya kita ingat bahwa perbuatan yang kita lakukan itu lillah. Usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah, makmum karena Allah Ta'ala. Itu salat. Puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana haji sanati fardhu lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala kita berpuasa. Zakat, ya kan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an waladi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah misalnya, zakat mal karena ya saya, diri saya, untuk keluarga saya, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu pula ibadah haji, ya kan, niatul ikhlas. Bahkan kalimat ibadah haji itu diawali kalimatnya lillah dulu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalimatnya itu Allah dulu, lillah dulu. Jadi bukan karena gelar, bukan karena pujian atau yang lainnya. Ikhlas. Jadi ini ibadah itu diterima itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ikhlas baik dalam niat, dalam perbuatan, ya, artinya ikhlas niat, ikhlas amal, ikhlas hasil. Itu ada 3 ikhlas. Niat itu sebelum pelaksanaan atau mau melaksanakan, ya. Kemudian yang kedua ketika melaksanakan, ikhlas. Artinya tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub. Ria ini pamer, sum'ah ini ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan duniawi gitu ya. Atau ujub, bangga dengan ibadah, merasa paling benar, merasa paling soleh. Fadu'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Al-Ghafir ayat 14. Surah Al-Bayyinah bahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan dalam beribadah kecuali murnikan ketaatan kalian. Artinya ikhlaskan dalam melaksanakannya. Ya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam diceritakan di akhirat itu ada orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Ya, dia berbagi ilmu, ya, dia seorang qari, dia seorang yang dermawan, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, dia orang yang jihad. Tapi 3 kelompok manusia ini kan ibadah-ibadah yang luar biasa, neraka, masuk neraka. Lalu dalam hadis itu diceritakan dia protes, ya Allah ya Rabb, saya waktu di dunia ini saya berbagi ilmu, mengajarkan ilmu, ya. Apa kata Allah? Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut qari, ingin disebut orang yang cendekiawan, hebat begitu. Bukan karena aku, bukan karena Allah. Akhirnya tempatmu yang layak di sini, bukan di surga. Lalu yang kedua tadi orang yang dermawan, zakat, infak, sedekah, wakaf, wah dermawan banget. Tapi di neraka dia protes, ya Allah kenapa saya di neraka? Kazabta, yang kamu lakukan bukan karena aku, kau dusta. Tapi yang kamu lakukan ingin disebut dermawan. Tempatmu bukan di surga tapi di neraka. Yang ketiga jihad, oh jihad lebih hebat lagi nih, membela agama Allah. Tapi dia di neraka, dia protes, kenapa sih di neraka? Kazabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. Nah, 3 kategori orang ini hebat, tapi karena tidak ikhlas, tidak di surga, di neraka. Makanya dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 114, mayyaf'al dzalika ibtigha mardatillah fasawfa nuti ajran azima. Ya. Siapa orang yang melakukan perbuatan karena mencari ridho Allah, maka Allah berikan pahala yang sangat besar. Azrun azima itu adalah pahala yang besar. Itulah surga Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtagu bih. Hadis Rasulullah riwayat Imam An-Nasa'i.
Sungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan ibadah kecuali orang yang ikhlas dan mencari ridho Allah. Wajah itu maksud ridho Allah. Nah, itulah pentingnya ikhlas. Jadi setelah iman, ikhlas. Ya, ibadah ingin diterima adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, memang berat ya jadi orang ikhlas. Masya Allah. Apalagi istri kita. Coba dah. Ya, kita bawa madu yang asli, tanya ikhlas nggak? Enggak bakal ikhlas. Madu asli. Kalau madu yang kita bawa kan madu yang palsu kan, pun asli itu kan istri yang kedua. Ya, tanya ikhlas enggak? Enggak ikhlas. Yang ketiga ittiba. Ittiba ini artinya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan di ayatnya kan di dalam surah Al-Kahfi kan, Qul innama ana basharun mislukum yuha. Jadi Rasulullah itu manusia biasa tetapi dia diberikan wahyu. Artinya adalah wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasulullah maka terima. Apa yang dilakukan Rasulullah lakukan. Apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Nah itu. Jadi artinya syahadat itu kan ada dua. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah iman kepada Allah, syahadat, pengakuan kita kepada Allah, lalu kita juga pengakuan bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Titik ya. Ya setelah Rasulullah itu tidak ada nabi lagi. Jadi harus kita apa yang dilakukan kita itu harus sesuai apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita tidak akan tersesat untuk selamanya selama kita berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya dalam ayat Al-Quran itu atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi kedua hal ini tidak dipisahkan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, nah, jadi ittiba itu mengikuti. Jadi kita sholat harus mengikuti Rasul. Caranya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Kemudian kita berpuasa, lakukan bagaimana Rasulullah puasa. Rasulullah puasa itu dengan sahur. Kenapa? Sahur itu berkah. Sahur itu adalah pembeda antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang Ahlul Kitab. Jadi nggak ada sahur dia. Itu diantara contohnya. Zakat kita harus contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berzakat? Haji harus mencontoh Rasulullah. Ya, bagaimana hajinya Rasulullah, dan karena semuanya ibadah itu harus mengikuti aturan yang Rasulullah lakukan. Ini namanya ittiba, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila alaisa alaihi amrun fawaraddun. Siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, makanya kita harus bedakan antara sunnah Rasulullah dengan bid'ah. Tapi juga kita harus bisa menilai. Bahkan dalam hadis yang populer nih kan, yang lagi masih ramai sampai hari ini. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu bid'atun finnar, gitu kan. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, setiap yang sesat itu ada neraka. Nah, dimaksud bid'ah di sini apa? Nah, ini pemahaman yang kadang salah paham. Kenapa salah paham? Karena dia tidak tahu metodologi keilmuan, karena tidak memahami tentang usul fikih, tidak memahami tentang qaid fikih. Jadi akhirnya menggeneralisir bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Semua yang sesat itu neraka. Nah, ya. Apa ya? Oh, nggak ngerti dah itu. Berarti metodologi keilmuannya salah begitu. Nah, itu ya. Jadi ada yang tidak dilakukan Rasulullah, tapi makanya sunnah itu kan ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ucapan. Ada sunnah amaliyah, sunnah perbuatan. Ada sunnah takririyah. Rasulullah setuju. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan
tidak pernah melakukan, tapi Rasul menyetujui. Seperti zikir berjamaah, contoh kan. Nah, ketika itu Rasul melihat sahabat-sahabat yang sedang melakukan zikir berjamaah. Lalu Rasulullah itu di antara contohnya. Apa Rasul mengatakan? Ija marartum bil jannah fartau, apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, Rasul, apa taman surga? Majlis-majlis zikir, halaqah zikir. Itu pun Rasulullah ada juga qauliyahnya, juga ada juga akhirnya. Juga ada contoh lagi tentang ucapan sahabat. Kan ketika sholat itu semuanya Allahu Akbar, kecuali ketika Sami Allahu liman hamidah kan. Yang lain-lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berpindah satu rukun dengan rukun lain dengan kalimat Allahu Akbar. Itu kan berawal dari yang dilakukan oleh sahabat, ya, lalu beliau ketinggalan, kalau nggak salah sahabat siapa ketinggalan sholatnya, jadi apa namanya itu, jadi masbuk. Dia ingin mendapatkan rokaat bersama Rasulullah. Nah, Rasul itu ditahan sama malaikat supaya agak lamaan rukunya. Nah, ketika itulah dia pas banget dapat ruku. Alhamdulillah. Makanya Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kan Allah mendengar orang yang memuji Allah karena dia mendapatkan rokaat sholat itu. Jadi tidak masbuk sampai akhir, tapi masbuknya mendapatkan rokaat. Itu diantaranya. Nah, itu kan dilakukan oleh sahabat. Mau berangkat? Mau berangkat dulu, Pak. Masya Allah, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya harus balik nih. Oh iya. Masih harus balik ya. Sehat, yang penting sehat, Pak. Jadi berdua hari ini. Nggak apa-apa. Ya, ittiba itu namanya itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara ittiba dengan bid'ah. Ya, sunnah dengan bid'ah. Di mana? Iya. Iya. Salafi ya. Itu apa sih sebenarnya? Karena begini, pemahaman yang metodologi keilmuan yang tidak universal, ada pemahamannya seperti itu. Dia memahami hadis kullu bid'atun, kullunya itu setiap seluruhnya. Nah, dia sendiri mengitiba ke siapa? Ini. Ya ke gurunya. Gurunya siapa? Ya nggak tahu, tanya aja. Enggak, kita kan harus Gurunya itu kalau nggak ada gurunya. Iya, namanya Ya, Ibnu Taimiyah, terus ke sana ke Abdul Wahhab itu kan, Wahabi kan. Jadi pemahaman yang nggak tahu kalau Abdul Wahhab itu, Muhammad Abdul Wahhab itu gerakan politik. Ya, Kalau Ibnu Taimiyah gerakan Abdul Wahhab kan abad 20 kan, iya. tahun-tahun kemarin aja Iya. kan. Nah, dia sendiri merujuk kepada siapa? Itu Ibnu Taimiyah umumnya, Ibnu Taimiyah. Apa namanya yang Albani itu, Syekh Al-Albani kan? Albani kan meninggal tahun 2000-an, 2010. Iya. Nah, kemudian sebelumnya ini kan Ibnu Saimin. Iya. Saimin sama Syekh Albani kan hidupnya bersama nih. Iya. Ya kan? Nah, Syekh Saimin sendiri dia merujuk ke siapa? Aduh, saya mau tahu persis itu. Nah, Ada. kita harus tahu kan. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kita harus diskusi. Iya, betul. Sama mereka. Iya. Ya kalau kita bilang kayak gitu, ya Syekh Saimin gurunya sama guru kita juga. Iya, sama-sama juga. Kenapa antum jadi ke sana gitu kan? Nah, kalau saya sih karena saya sedikit tahu, Iya. itu saya bisa jelasin gitu. Iya. Kan harus dari misalnya ustadz ya kan. Iya. Nah, Belajar di mana jadi gitu saya kan. tinggal rujukin aja. Kemana gitu. Pisahnya di sini gitu kan. Iya, Nah, betul. Ke sana ya orang enggak gitu aja. Saya pernah ketemu di Qatar. Oh, jangan kan gitu. Saya juga pernah waktu itu ngalamin langsung ketika selesai sholat Jumat waktu itu. Yang saya lakukan biasa kan zikir berjamaah. Artinya sholat Jumat itu kita istighfar dan sebagainya kan. Allah, padahal zikir singkat, terus doa berjamaah kan. Selesai doa, ada yang protes datang ke bapak-bapak tuh. Apa-apaan Ustaz? Yang Ustaz lakukan itu nggak pernah dilakukan Rasulullah katanya. Itu bid'ah dhalalah katanya. Apa-apaan itu zikir habis sholat, zikir berjamaah, apa-apaan itu zikir keras, doa berjamaah, apa itu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Astagfirullah. Itu yang ngomong orang tua. Ya Allah. Kalau anak muda, enaknya saya pas itu lagi megang air, enaknya siram gitu kan. Cuma kan kita nggak mungkin. Akhirnya kita diskusi, ada apa Pak sebenarnya gitu kan? Kenapa Bapak mau ngomong begitu, langsung memponis begitu? Coba lihat dasarnya, keilmuannya. Nah itu.
Debat begitu, kalau orang yang sudah fanatisme kepada gurunya ya begitu susah. Iya. Cuma ada yang kurang apanya, yang apa namanya itu ya, lebay gitu. Lebay akhirnya lahirlah Islam Nusantara gitu karena ingin ini kan. Nah ini yang juga ini kebablasan namanya. Ini kan perang antara apa namanya istilahnya dalam keilmuan itu kan, Wahabi Salafi dengan Ahlussunnah kan. Ahlussunnah didominasi oleh NU kan. Tetapi kebablasan NU-nya ini, lahirlah Islam Nusantara yang semuanya jadinya dipakai semua kan, padahal mah kan ada hal-hal yang memang tidak boleh. Sebenarnya Gitu. saya suka baca juga yang Itu. dikliarkan itu adalah Ya. bagaimana NU ini juga memang perannya besar sekali Di negeri kita ya, waktu betul. Rasulullah apa namanya lagi awal abad 20 ini Ya. pengen itu kan, makanya utusan kita kan kalau seandainya Ya. kerajaan Arab Saudi ini masih seperti ini nanti hak untuk mengelola haji ini kita yang ambil, kami terbanyak di dunia. Iya. Kan lu diutus itu jari tuh ada yang tahu. Oh itu saya nggak tahu juga. Nggak tahu ya, karena itu utusan Indonesia datang sampai ke ultimatum ke rajanya tuh. Terbanyak Islam tuh di negeri kami, bukan di sini. Iya, Kalau antum kayak gini, kami ambil alih semuanya. Iya, seperti situs-situs sejarah kan sampai diiniin kan, sampai ingin dihancurkan semua kan, sampai makam Rasul pun awalnya tuh kalau nggak dipertahankan. Iya betul. Ahmad Dahlan sama itu kan satu halaqah guru. Iya sama. Ya kan? Nah mereka politik kekuasaan. Iya. Ya, nah kita masih di Amalia. Betul. Nah, mereka juga harus paham tadi Wahab siapa ini. Iya betul. Dia bilang nggak bermazhab apa, dia kan Maliki. Iya. Ke Ibnu Taimiyah kan. Sama baca sama. Sekarang Iya. Taimiyah itu sekurun sama siapa terakhir? Itu abad keberapa? Aduh saya nggak hafal tuh ya. Abad keberapa itu nggak hafal. Maksudnya biasanya saya nuntut begitu. Iya betul. Jadi jangan sampai kita juga Iya itu sayangnya begitu, dia menggranatisir gitu. Jadi kalau beda itu sesat, beda itu neraka, itu yang salah gitu. kurang ajar loh, saya Iya. Nawawi Al-Bantani dia Iya. udah apa ini? Lu tahu nggak? Nawawi itu siapa? Itu Safa Marwah itu yang Iya. kasih fatwa itu siapa? Safa Marwah. Ulama kita bukan ulama Arab. Iya. Sembarangan aja. Iya, bahkan dia menjadi ulama yang diakui keilmuannya kan, tafsir Munir itu kan. Itu tafsir Munir itu kalangan Nawawi Al-Bantani. Iya. Al-Bantani itu Masih utuh ya. Kitab juga sampai sekarang dan itu dipelajari di seluruh dunia. Bukan kalau tafsir Buya Hamka, tafsir Quraisy Shihab itu kan tafsir hanya Indonesia, yang hanya orang Indonesia aja. Kalau tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu seluruh dunia. Di Universitas Al-Azhar pun dipelajari. Seluruh dunia ini. Itu saking hebat itu. Itu luar biasa itu, Masya Allah. Saya pernah baca Allah Akbar, luar biasa. Dengan bahasa Arab fusha gitu, bahasa Arab. Padahal orang Indonesia asli, tapi kitab kuning, kitab gundul dengan bahasa Arab yang bukan Arab ini kan percakapan luar biasa. Iya. Zaini Dahlan. Iya. Zaini Dahlan. Itu bukan orang Salafi. Iya, bukan orang Salafi. Nah, itu kan sejak kerajaan aja tuh. Jadi imam itu harus orang Arab kan. Iya betul. Itu terakhir aja. Gua dulu mah yang paling alim, paling fasih. Iya betul. Alhamdulillah. Nah itu ya, jadi yang ketiga syarat ibadah diterima adalah ittiba. Kemudian yang keempat ilmu. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Umar bin Khattab berkata, siapa yang beribadah tanpa disertai ilmu, maka ibadahnya tertolak. Mardudatun la tuqbalu, enggak akan diterima. Mu'adz bin Zabar radhiyallahu anhu berkata, al ilmu imamul amal wal amul tabi'u. Ilmu itu pemimpin amal, amal itu pengikut ilmu, berada di belakang setelah adanya amal gitu. Jadi
pentingnya ilmu. Bahkan ulama menjelaskan siapa orang yang sholat sedangkan ia tidak tahu ilmunya tata cara wudhu sholatnya, maka tidak sah sholatnya walaupun sholat wudhunya sesuai dengan amalnya. Makanya pentingnya ilmu, ya kan? Pentingnya ilmu, pentingnya ngaji maksudnya kan. Makanya ayat yang pertama kali turun itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, zakat, haji, tapi perintah iqra, bacalah, berilmulah, berpengetahuanlah. Itu, ya kan? Ilmu. Jadi ilmu ibadah kita itu harus didasarkan dengan ilmu. Makanya alhamdulillah nih, walaupun 2 orang tetap semangat. 3 orang tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Ya kan kita mau poligami, tapi nggak ada ilmunya, nggak bakalan bisa. Ilmunya ada. Nah, maksudnya itu. Ilmu ini Iya betul. ilmu itu kan ada ilmu hak, ada ilmu khair kan. Ya. Sebenarnya ilmu itu ilmu lafaz atau misalnya saya nih sekarang ustadz. Iya. Ustadz udah gini saya hafal. Kan beda. Ya. Rukun wudu satu begini, itu saya nggak hafal. Rukun sholat saya nggak hafal. Ya. Tapi insya Allah kita selesaikan amal, satu pun rukun nggak ketinggalan. Itu ilmu nggak? Begini, jadi makanya nggak harus hafal sebenarnya. Hafal itu kan hal-hal yang urgen, misalnya Al-Fatihah itu wajib hafal tuh karena sholat kan. Kalau yang lain-lain itu, yang penting kita tahu dari awal gitu kan ya, apa yang dilakukan oleh guru kita kan. Memang dijelasin kalau sama guru itu ini rukunnya, ini sunnahnya, ini yang membatalkannya. Jadi ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada yang membatalkan wudu, ada makruh dalam berwudu. Sholat juga begitu, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada yang membatalkan sholat. Ya. Selama kita mengikuti apa yang dari guru kita, maka itu kita dianggap mengikuti apa itu namanya ada namanya taklid, ada namanya ittiba. Kalau taklid buta itu nggak boleh. Taklid buta itu ada taklid mengikuti tanpa kita ngaji, tanpa kita berilmu, ya, tanpa kita pernah memperoleh dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Itu taklid namanya. Ya misalnya ada dulu cerita Kabayan, ya kan nih cerita, tapi ini cerita bodor lah ya. Ketika itu dia pakaiannya pakaian seperti kiai gitu, Habib gitu ya, kayak sorban, pakai baju gamis, pakai peci putih dan sebagainya. Kemudian waktu itu ada yang meninggal di kampung itu, sholat jenazah. Kebetulan ustadznya itu lagi sakit, yang amilnya juga yang biasa juga yang suka jadi imam itu juga lagi keluar kota, nggak ada orang. Akhirnya nih ada orang kampung ini melihat ada orang yang pakaiannya seperti kiai, seperti habib, seperti ustadz. Disuruhlah. Dia mohon maaf, saya nggak mau. Wah ini tawadu banget ini ya. Padahal memang nggak bisa, bukan tahu. Akhirnya terpaksa karena disuruh terus. Akhirnya dia jadi imam sholat jenazah. Karena nggak pernah dia sholat jenazah, dia kirain sholat jenazah itu sama dengan sholat biasa. Begitu ada ruku, ada sujud, dilakukan itu. Selesai sholat kan jamaah bertanya, hai Pak Kiai, kenapa kok saya seumur-umur sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud? Kenapa Pak Kiai tadi pakai ruku, pakai sujud? Kami mengikuti. Oh hebat banget di Kabayan. Ini mayitnya ini banyak dosanya, saking beratnya dosa. Padahal geblek. Nah itu kan itu nggak dasar ilmu tuh contohnya. Makanya penting ilmu harus di depan amal. Nah itu contoh sederhana. Ya ada juga orang yang mertuanya kiai, dia orang biasa, orang preman, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi dia akhirnya menerima anaknya menjadi istrinya. Waktu itu dia berhalangan untuk menjadi khotib. Dia suruh jadi khotib, pakaian sakit kan mertuanya, pakaiannya kan luar biasa, sholat juga nggak pernah, preman, khotib lagi. Wah, ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'du, bingung dia ngomong apa, nggak bisa dia, amma ba'du aja nggak pernah ngomong kan, apalagi khutbah. Wah kata jamaah ini hebat banget ya hari ini kita khotibnya, tawadu sekali, ilmunya tinggi. Waduh,
Akhirnya dia keringat dingin, dia ke kamar mandi. Itu anehnya itu jamaahnya ikut ke kamar mandi padahal dia. Nah, ini bukti tanpa dasar ilmu itu begitu akhirnya ikut-ikutan. Makanya pentingnya ilmu tadi. Ya, ilmu. Nah, kalau kita yang mungkin tidak hafal nggak apa-apa, yang penting kita tahu ini rukun, ini sunnah, ini membatalkan. Sholat, wudu misalnya kan rukunnya cuma hanya 6 saja kan, hanya 6. Niat, muka ya kan, tangan sampai sikut, kemudian kepala kan, sebagian kepala, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kaki, lalu tertib cuma 6. Itu yang wajib. Yang lain-lainnya cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, intisyak masukkan air ke hidung, kemudian telinga, itu sunnah. Itu diantara wudu. Kalau sholat juga begitu. Yang wajib itu adalah takbiratul ihram, kemudian berdiri jika mampu, kemudian baca Al-Fatihah. Jadi membaca iftitah itu sunnah, membaca surah sunnah. Kalau masuk itu di rakaat kedua misalnya. Iya, rakaat kedua. Baca iftitah nggak kalau masuk? Kan iftitah sunnah. Enggak, maksudnya kita baca nggak? Ya nggak usah lah. Kita dengarkan aja Al-Fatihahnya imam. Ya karena kita juga. Karena kita kan diam juga. Iya. Baca kan. Iya. Ya kalau mau baca silakan, cuma mengganggu konsentrasi. Lebih utama ada mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Karena itu juga sunnah kan. Mendengarkan imam artinya menyimak bacaan Al-Fatihah imam, kita terjemahkan dalam hati. Itu kan menjalankan yang makruh itu kan tidak membatalkan dan tidak haram, itu gimana? Makruh itu ma yusabu ala tarkihi wa yuaqabu ala yusabu ala tarki. Dikerjakan itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Itu pengertian makruh. Makanya kan kayak azaitun kan. Iya. Kayak makruh kan, hukum makruh. Dikatakan makruh. Iya. Kan enggak haram. Iya, enggak haram, tapi makruh. Makruh itu kalau dia tinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan dia tidak berdosa. Iya. Itu kalau hukum. Iya. Kalau bicara hukum. Tapi kan ibadah itu kemarin kita ibadah itu kan ada diterima atau tidak. Nah, ini masalahnya. Nah, ibadah diterima itu harus dasarnya tadi itu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah tuh nggak pernah sholat seperti itu. Pernah nggak sholat seperti itu? Kata Maki Majab Bung Karno sendiri nggak pernah sholat begitu. Emang sensasi dia. Dari jadi santri aja udah sensasi. Iya, itu kan makanya ditampar sama Kiai. Sama Kiai apa? Kiai Syukuran Maum. Nah, jadi itu ya dasarnya adalah ilmu. Nah, yang terakhir pas banget ini waktu syuruk, doa. Jadi memang di doa ini pengaruh kepada ibadah kita diterima atau tidak. Makanya ud'u rabbakum tarkhufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah diri, dengan suara yang lembut. Kemudian dalam ayat lain fad'ullaha mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku pasti aku kabulkan. Makanya ada doa Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terima salat kami, terima ruku kami, sujud kami, terima puasa kami, terima haji umroh kami, terima zakat infak sedekah kami. Jadi ibadah itu kalau ingin diterima syaratnya adalah doa. Minta doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat. Ya Allah, ya kabulkan, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu doa. Inilah, jadi kita singkat, ibadah diterima itu syaratnya ada 5. Ya, I4D, ya I4D. Iman, ikhlas, ittiba, ilmu dan doa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup ya.